lagi bersama aku, Ica. Pada kesempatan kali ini, aku mau cerita sedikit tentang mineral aragonit. Apa sih mineral aragonit itu? Teman-teman pasti terdengar asing kan sama mineral ini kalau kalian tidak mendalami mineralogi. Nah, di sini aku mau ajak kalian kenalan nih sama mineral ini. Yuk kita simak. Nah, pertama-tama biar nggak bingung, kita cari tahu dulu yuk apa sih yang dinamakan mineral. Suatu benda bisa dinamakan sebagai mineral kalau ia merupakan padatan homogen, terbentuk secara natural di alam, anorganik, memiliki komposisi kimia tertentu, dan struktur atom yang teratur. Nah, kalau suatu benda tidak memiliki 5 kriteria tersebut, maka benda tersebut tidak bisa dikatakan sebagai mineral. Aragonit merupakan salah satu mineral dari ribuan mineral yang terdapat di alam. Nama mineral aragonit diperoleh dari nama suatu sungai tempat ditemukannya pertama kali mineral ini, yaitu lokasinya ada di Spanyol. Nah, mirip-mirip kan namanya, makanya mineral ini dinamakan aragonit. Nah, aragonit ini memiliki sifat fisik sebagai berikut. Yang pertama, warnanya yaitu oranye, kuning, dan putih. Nah, kemudian ceratnya adalah putih. Cerat adalah warna ketika suatu mineral digoreskan pada suatu bidang porselen. Nah, kalau aragonit ini digoreskan pada suatu bidang porselen, maka ia akan berwarna putih, maka cerat. Jadi, aragonit ini adalah putih. Nah, kemudian kilap dari mineral ini adalah kilap vitrus atau kilap kaca. Makanya ia tampak seperti gelas kaca. Kemudian pecahannya adalah konkoidal. Konkoidal itu berarti lingkaran-lingkaran yang seperti seolah-olah ditumpuk-tumpuk gitu. Kalau kita melihat gelas yang pecah, nah pecahan gelas itu akan terlihat seperti bulatan-bulatan yang menumpuk. Nah, itu dinamakan konkoidal. Kemudian kekerasannya adalah 3,5 sampai 4 pada skala Mohs. Kemudian belahannya distinct atau dapat dilihat. Kemudian berat jenisnya 2,95 gram per cm pangkat 3 dan perawakannya asikular. Asikular yaitu berbentuk seperti jarum yang memanjang. Nah, itu asikular. Nah, kemudian rumus kimia dari mineral ini adalah CaCO3. Nah, dari rumusnya kita bisa melihat bahwa mineral ini memiliki kandungan karbonat. Makanya ia termasuk dalam golongan 5 karbonat dalam klasifikasi Berzelius. Nah, aragonit ini memiliki rumus kimia yang sama dengan 2 karbonatan lainnya, yaitu kalsit dan patrit. Loh, kok bisa sih rumus kimia sama tapi mineralnya beda? Nah, jadi ada yang namanya polymorph mineral. Polymorph mineral ini yaitu mineral yang memiliki komposisi yang sama tapi memiliki struktur yang berbeda. Struktur kristalnya itu contohnya kalau kalsit dia memiliki struktur trigonal. Nah, kalau dia aragonit memiliki struktur kristal ortorombik. Sistem kristal aragonit yaitu ortorombik dengan kelas kristalnya rombik dipiramid dengan rumus internasional 2M, 2M, dan 2M. Jadi, aragonit memiliki kelas kristal rombik dipiramid. Rombik dipiramid itu bentuknya seperti ini. Ada 2 piramida di atas dan di bawah. Kemudian kita akan menjabarkan rumus internasionalnya. Rumus internasionalnya yaitu 2/M, 2/M, 2/M. 2/M yang pertama adalah sumbu C, 2/M yang kedua adalah sumbu A, dan 2/M yang terakhir adalah sumbu B. Coba kita lihat di sini, kita tentukan dulu sumbunya. Sumbu C-nya adalah sumbu yang dari atas ke bawah. Itu merupakan sumbu C. Kemudian sumbu B itu adalah sumbu yang dari kanan ke kiri. Dari samping-samping sini ya, dari samping-samping sini merupakan sumbu B. Kemudian sumbu A-nya itu dari depan ke belakang. Jadi ini merupakan sumbu A. Nah, kemudian kita lihat rumus internasionalnya. Rumus internasionalnya itu sumbu C bernilai 2. Berarti ketika diputar dia akan mendapati
muka yang sama ketika diputar sebanyak 2 kali atau senilai dengan 180 derajat. Misalnya bidang yang ini kita putar 1 kali. Nah, dia menemui muka yang berbeda. Namun ketika dia diputar 2 kali akan menemui bidang yang sama. Nah, ini yang diputar adalah sumbu C, berarti sumbu C bernilai 2. Kemudian sumbu A itu tadi yang di depan dan di belakang, yang ini. Nah, kalau sumbu A diputar, dia akan menemui muka yang sama ketika diputar 2 kali atau 180 derajat. Maka sumbu A memiliki nilai 2. Kemudian sumbu B itu adalah sumbu yang kanan dan kiri. Nah, ketika diputar, dia akan menemui muka yang sama ketika diputar sebanyak 2 kali atau sebanyak 180 derajat. Maka nilai dari sumbu B ini adalah 2. Kemudian kenapa ada per M-nya? Per M itu menandakan bahwa sumbu tersebut terpotong oleh suatu bidang simetri. Misal sumbu C, dia akan terpotong oleh suatu bidang simetri. Bidang simetri itu adalah bidang yang membagi 2 bagian sama besar. Jadi misal di sini ada bidang simetri yang bentuknya seperti ini. Nah, dia akan memotong sumbu C, maka sumbu C itu bernilai 2 per M. Kemudian sumbu A itu yang depan dan belakang. Dia akan terpotong oleh bidang simetri, yaitu yang seperti ini, membelah seperti ini. Kemudian sumbu B ini juga akan dipotong oleh bidang simetri yang ini. Seperti itu. Jadi rumusnya adalah 2 per M, 2 per M, 2 per M. Nah, sekarang aku mau jelasin tentang indeks Miller-nya. Jadi yang pertama itu kita tentukan dulu sumbunya yang mana saja. Nah, sumbunya tadi kan yang dari atas ke bawah ini merupakan sumbu C, yang dari kanan ke kiri merupakan sumbu B, dan yang dari depan ke belakang merupakan sumbu A. Nah, untuk melihat indeks Miller-nya, kita tentukan bidang yang mau kita tentukan indeks Miller-nya. Nah, kalau indeks Miller ini rumusnya itu urutannya sumbu A, sumbu B, lalu sumbu C. Jadi misalnya ada rumus 1, 0, 0, maka yang sumbu A ini bernilai 1, sumbu B bernilai 0, dan sumbu C bernilai 0. Jadi sumbu bernilai 1 itu berarti sumbu tersebut memotong suatu bidang atau menembus suatu bidang. Kalau dia bernilai 0, berarti dia tidak menyentuh, memotong, atau menembus suatu bidang. Kemudian kita lihat salah satu contohnya di sini adalah bidang yang paling depan ini. Nah, bidang yang paling depan ini apakah dia dipotong atau ditembus oleh sumbu A? Ya, jadi sumbu A itu adalah sumbu yang dari depan ke belakang. Kalau dia di depan berarti dia sumbu A positif, dan di belakang ini merupakan sumbu A negatif. Nah, bidang ini ditembus oleh sumbu A yang depan, berarti dia sumbu A positif. Nah, kalau dia ditembus suatu sumbu berarti dia bernilai 1. Kemudian kita lihat dari segi sumbu B-nya. Sumbu B itu kan sumbu yang dari kiri ke kanan. Nah, sumbu yang di kiri ini merupakan sumbu B negatif, yang di kanan ini merupakan sumbu B positif. Nah, apakah sumbu B memotong bidang ini? Nah, ternyata kalau kita lihat, bidang ini tidak dapat ditembus oleh sumbu B, bahkan bersinggungan saja tidak. Maka nilainya adalah 0. Sumbu B bernilai 0. Kemudian kita lihat dari sumbu C-nya. Sumbu C-nya itu kan ada dari atas ke bawah. Sumbu yang C yang di atas ini merupakan sumbu positif, kemudian yang di bawah ini merupakan C negatif. Nah, kalau kita lihat sumbu C ini sama sekali tidak bersinggungan, apalagi memotong bidang yang ada di depan ini, berarti nilai sumbu C juga 0. Berarti rumus indeks Miller-nya adalah 1, 0, 0, dengan sumbu A bernilai 1, sumbu B bernilai 0, dan sumbu C bernilai 0. Nah, kemudian contoh lagi, kita ambil bidang yang di sebelah kiri sini, yang ini ya. Kalau kita lihat dari depan, nah tadi sumbu A-nya itu yang depan, sumbu B yang samping, kemudian sumbu C yang atas bawah. Nah, kalau bidang ini itu apakah dia ditembus oleh sumbu A? Nah, tentu saja tidak ya, karena sumbu A itu dari depan ke belakang. Nah, padahal bidang ini ada di samping, berarti dia tidak ditembus oleh sumbu A. Jadi nilai sumbu A-nya adalah 0. Kemudian kita lihat sumbu B-nya. Sumbu B itu
kalau yang kanan adalah sumbu B positif dan kalau kiri sumbu B negatif. Nah, bidang ini tentu ditembus oleh sumbu B, tapi sumbu B-nya yang mana nih? Karena dia di sebelah kiri, maka sumbu B-nya negatif. Jadi nilai sumbu B itu merupakan nilai negatif, jadi dia -1. Kemudian sumbu C-nya, apakah dia ditembus oleh sumbu C? Nah, tentu tidak ya, karena sumbu C itu ada di atas dan di bawah, sedangkan ini ada di samping bidangnya, di samping sini. Nah, karena dia tidak ditembus sumbu C, maka nilai sumbu C-nya adalah 0. Tuh. Jadi rumus indeks Miller-nya dari bidang ini adalah 0 - 1 0. Nah, jadi ini merupakan proyeksi 2 dimensi dari kristal rombik di piramid dengan rumus internasional 2/m 2/m 2/m. Jadi di sini kita punya bentuk lingkaran, garis, kemudian ini ada garis melintang dan garis membujur. Nah, garis lingkaran ini menunjukkan sumbu C, garis yang melintang menunjukkan sumbu A, dan garis yang membujur menunjukkan sumbu B. Nah, di sini ada oval yang ditebalkan dengan hitam. Nah, itu menandakan bahwa sumbu A, sumbu B, dan sumbu C bernilai 2 atau 180 derajat. Nah, di sini terdapat sebuah lingkaran, garis melintang dan garis membujur. Nah, garisnya ini saling menyambung ya, tidak putus-putus. Nah, kalau dia tidak putus-putus, berarti sumbu ini memiliki bidang simetri yang memotong sumbu. Nah, kalau dia memiliki bidang yang memotong, berarti nanti penulisan rumus internasionalnya dia diberi garis miring M, garis miring M, dan garis miring M. Nah, duanya ini merupakan nilai dari sumbunya ini tadi, yaitu nilainya 2. Aragonit secara natural dapat terbentuk dari hasil proses organisme atau aktivitas makhluk hidup, dan juga hasil dari proses kimia atau proses presipitasi pada lingkungan perairan laut. Dia juga dapat ditemukan pada sekitar mata air panas atau mata air hangat, dan juga dapat ditemukan pada celah-celah batuan sedimen atau perlapisan batuan sedimen. Dia juga dapat ditemukan dalam cangkang moluska. Ketika kita melihat akuarium, pasti kita sering mendapati dasar akuarium seperti ini. Nah, aragonit digunakan sebagai dasar akuarium karena ia dapat mereplikasi kondisi terumbu karang di laut. Ia menyediakan bahan-bahan yang diperlukan untuk kehidupan laut. Maka dari itu, aragonit sangat baik digunakan di akuarium. Aragonit juga dapat digunakan pada berbagai industri sebagai penghilang polutan seperti seng, kobalt, dan timbal dalam pengolahan limbahnya. Kristal aragonit yang cantik dan berbagai manfaat metafisika yang dimilikinya membuat aragonit sering dijadikan perhiasan atau gemstone. Nah, itu tadi berbagai penjelasan dari mineral aragonit.